Jadi kita udah syuting 2 kali. Yang pertama mikrofonnya itu nggak kecolok. Yang kedua filenya korap ya. Kameranya masih di tengah-tengah jadi tapi korap. Tapi itu bisa beneran dibenerin kok. Caranya gimana tadi kalau korap dibenerin? Ada aplikasinya. RSCVP, Jadi backup aja ya. Apa gimana? Iya udah kita ulang lah kalau kayak gini. energinya tapi yang udah beda ya. Iya. Energi udah beda ya. Video energi beda semua. Iya anjir. Ya udahlah, mari kita mulai. Ini adalah The Laziness. Kesel banget ini udah denger 3 kali tuh. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Ini adalah Lazy Gadget News tanggal 19 Agustus 2024 untuk hari Senin. Bisa dicepetin nggak? Iya, kita cepetin aja ya. Ini yang pertama ada berita duka dari si mohon maaf ini bukannya kita nggak respect tapi mohon maaf karena kita udah ngetek 3 kali tapi error. Jadi kita agak energinya agak berubah-berubah. Ada kabar duka dari Google karena sudah kehilangan seorang mantan CEO YouTube-nya yang meninggal, yaitu adalah Susan Wojcicki. Betul. Ya, kenapa kita ingat? Karena beliau adalah orang yang menandatangani beberapa YouTuber terkenal di Indonesia juga bahkan. Play button-nya dari silver, gold sampai diamond juga dia tuh yang tandatangani itu. Nah, Radit juga dia tuh. Nah, satu lagi dia juga punya peran penting karena dia jadi saksi sejarahnya Google dari pas sama Sergey Brin. Nah, terus ulang aja terus. Ini jadi, udah kita omongin tadi. Jadi dia itu dulu nyewain garasinya buat 2 founder Google ini nge-build si Google ini, dan dia butuh biaya juga saat itu untuk kalau salah pendidikannya atau apa gitu, intinya butuh biaya. Akhirnya dia juga kerja di Google jadi karyawan ke-19-nya. Jadi karyawan ke-19. Nah, gitu. Jadi mereka punya peran penting banget lah Susan ini, dan ya benar-benar jadi saksi sejarah dari awal banget sampai sekarang gitu. Betul. Dan ini bukan Susan yang makan sate satu tusuk ya, ini beda ya buat teman-teman yang nggak tahu mungkin ini Susan maksudnya. Susan. Bukan itu boneka Susan kalau itu. Mohon maaf. Ya, ini berikutnya adalah berita dari Google lagi. Hari ini kita kebanyakan Google, mostly Google. Dan AI. Jadi Google yang kali ini adalah Google Maps. Karena Google Maps ini mendapatkan banyak komplain karena ada banyak orang yang tertipu dari Google Maps-nya itu. Bukan Google yang nipu, tapi ada beberapa oknum yang menggunakan Google Maps untuk penipuan gitu loh. Jadi dia bisa mengganti nomor telepon yang ada di Google Maps. Misalnya ada hotel A. Misalnya Olin punya hotel A nih. Terus ada nomornya. Habis itu Olin ubah nih, gua ngubah nomornya hotel Olin gitu loh. Jadi kalau ada nomor reservasi teleponnya ke gua. Praktik penipuannya dari situ bobolnya. Nomor yang bodong itu tercantum di alamat, karena sedikit konteks alamat nomor palsunya itu, jadi alamat biasa kan jalan, ini enggak, tapi WA, CS terus nomor sekian gitu. Dan orang bisa hubungin ke sana. Dan emang semudah itu nge-suggest edit informasi di Google Maps. Padahal tuh walaupun itu akun resmi, jadi nggak perlu cloning kayak kasusnya yang waktu itu di Twitter. Beda lagi dia. Jadi lebih baru, lebih kreatif dalam tanda kutip, dan ya lebih makin banyak bikin korban karena ya itu mudah sekali itunya. Paling untuk mengantisipasinya adalah lu recheck lagi kalau misalkan lu mau reservasi sesuatu, mau beli sesuatu dari Google Maps misalnya. Bukan dari Google Maps, kayak Google Maps kayak e-commerce ya, maksudnya lu mau beli sesuatu lu cari Google Maps tapi ternyata lu ada nomornya, lu dicek lagi nomornya tuh di Instagram misalnya. Di website-nya gitu. Bener nggak nomornya ini? Pokoknya cross check ulang lah. Jadi karena orang makin melek sama teknologi, mudah juga buat nipu-nipu juga gitu loh. Peluang itu tuh jadi lebih tinggi. Iya, betul sekali. Waspada guys. Betul sekali. Berikutnya dari Apple. Ini Apple lagi menyiapkan iPhone Air yang akan menggantikan model Plus-nya. Udah lihat belum modelnya? Gantian. Tadi soalnya di sebelumnya gue belum lihat, diganti lihat nama dia. Jadi modelnya adalah seperti ini, seperti yang digambar. Modelnya itu dia akan lebih ramping. Ini BTW masih leaks ya, bukan berarti fix. Berarti kalau gini kelihatannya kamera 1 ya? 1 kayaknya sih. Atau nggak mungkin 2 tapi dia miring. Tahu sih ya. Horizontal banget ya? Kayak iPhone 7. Kalau miring kan iPhone 7 ya, model lama kan kayak gitu. Udah kebiasa lihat. Ini lebih tipis. Tadi kalau obrolan gue dicek di tag sebelumnya sih ya, ini marketnya kayaknya mau mengisi posisi orang-orang yang mau iPhone tapi maunya yang sorry guys, gue nggak kata antusias soalnya ini udah di tag. Jadi udah ya gitu. Jadi ini tuh kayaknya untuk mengisi pasar yang mau beli iPhone tapi dengan harga yang murah. Kayak dulu tuh namanya iPhone 5C kan. Modelnya tuh 5 tapi bahannya tuh jadi buat lebih rendah ya? Enggak, bahannya. Materialnya? Material tuh lebih plastik dia.
Jadi lebih low budget. Iya, low budget. Jadi gue rasa ini juga untuk ngisi itu. Karena kalau misalkan kita ngomongin SE itu tuh nggak up to date setiap keluarin series iPhone. Kalau misalkan kayak contoh kayak iPhone SE 2 tuh barengan sama si 11, SE 3 itu barengan sama si 13. Iya. Nah, ini kan sekarang udah 15, tapi SE belum ada gitu loh. Kayaknya tuh ini untuk ngisi orang-orang yang mau up to date sama iPhone tapi maunya yang harganya relatif lebih murah gitu loh. Kayaknya makanya dibikinlah iPhone seri R ini. Gitu. Yes, jadi kayak MacBook ya. Ini ada berita yang kurang penting juga. Berikutnya ada dari Twitter, dia tuh udah bisa sortir replies. Tadi bisa langsung nih most relevant. Bisa disortir. Jadi kalau misalkan ada replies bisa kita melihat bisa ada most relevant, bisa ada most like ya kayaknya. Yes, most ada latest paling baik disukain ya. Ini penting nggak penting sih ya, tapi ya udahlah tadi kita ngomongin Twitter tadi seru banget padahal anjir kepotong. Ngomongin pernah nggak ngerasain di Twitter tuh kalau ngeliat tuh kita ada viral, kita jadi nggak tahu konteksnya gitu kok. Jadi kita scroll tapi baik orang yang spam kita tadi gitu. udah ngomong ini. Nggak, jadi gue ngomong tadi kalau misalkan contoh kayak ada orang yang lagi rame gitu. Sekarang tuh banyak banget yang ketika ada tweet rame dia tuh nebeng viralnya gitu. Jadi dia replies-nya tuh dengan tweet dia sendiri kayak dia tuh ngembet video tertentu gitu. Jadi views-nya gede kelihatannya. Jadi kita tuh sebagai engagement lah gitu. Jadi kita sebagai user tuh kadang-kadang suka susah untuk ngeliat konteks apa sih sebenarnya lagi diomongin karena tuh replies-nya tuh yang paling atas tuh adalah orang-orang yang pengen nyari ketenaran aja gitu dari situ, nebeng gitu loh. Jadi gini. Nah, dari situ dia ngeluarin fitur katanya juga karena Twitter tuh udah kelihatannya juga maksudnya ya keluarin fitur minor nggak perlu tadi. Jalan kan? Jalan dong kayaknya. Sekarang jadi ragu nih. Ada lampu kan? Ada lampu situ. Oke. Nah, tapi banyak juga karena Twitter ini ibaratnya saingan nih sama si Threads ini. Katanya berdasarkan data. Ya ampun Tuhan. Jadi banyak orang nih beralih dari Twitter ini ke Threads. Ini bukannya kita ketahui berita, kita tuh capek. Kita tuh udah bahas ini 2 kali. Ini yang ketiga. Jadi kayak oh my god capek. Jadi monthly active usernya itu kayak hampir tembus 1 juta lah dari data yang udah dipaparin sama si Meta nih, induknya Twitter. Induknya, 1 juta? 1 juta dari induknya Meta, induknya Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain-lain itu. Jadinya karena kalau misalnya Koko lihat kan Koko kalau scroll lagi dia ada muncul threads-nya yang bisa ke. Iya, kalau kita lagi scroll Instagram tuh suka ada recommendation dari si thread gitu loh. Padahal kita tuh nggak punya thread gitu kan. Lagi nge-scroll explore misalnya, kita klik satu begitu scroll ke bawah ada rekomendasi thread-nya tuh. Nah, itu udah mulai muncul dan itu memang menarik karena gue sendiri pun tadinya adalah user thread terus gue uninstall karena menurut gue udah mulai nggak relevan sama gue. Tapi sekarang gue install lagi karena tuh banyak banget sesuatu yang menurut gue menarik dan niche tuh ke gue banget gitu loh. Jadi gue install lagi. Kalau dulu pertama kali kita bikin thread, lagi. Kalau dulu soalnya pertama minggu-minggu awal kita bikin thread tuh kan sebetulnya kayak bring back the memory karena kan kita kan kayak Twitter zaman dulu gitu loh. Kita cuma ngelihat apa yang kita follow doang, nggak ada rekomendasi. Kecuali kayak orang yang kita follow itu nge-repost atau nge-retweet gitu ya. Iya, baru nongol di timeline kita. Yes. Nah, masalahnya kan kalau sekarang tuh di Twitter tuh udah tidak seperti itu. Ada tab namanya for you sama following. Ketika kita following, sekarang jadi udah mulai ngasih. Jadi mau nggak mau kita ke for you. Nah, si thread ini dulu pertama kali meluncurkan itu tuh kita tuh serunya karena kayak Twitter zaman dulu gitu loh. Yes, antusiasnya betul. Itu ya. Nah, setelah beberapa minggu, gue ngerasain kayak, wah ini algoritmanya udah mulai ngaco nih. Karena tuh gue tuh kalau misalkan nge-like-in cewek ya, biasanya tuh nggak di Instagram, biasanya tuh di TikTok. Tapi kenapa di tag gue jadi cewek-cewek semua? Kenapa jadi cewek-cewek semua gitu loh. Makanya gue uninstall threadnya gitu. Tapi sekarang gue install lagi karena udah mulai menarik gitu menurut gue. Jadi ya 11-12. Jadi maksud poin ini adalah Twitter tuh jadi udah banyak ngerombak, beda banget sama yang dulu. Jadi ketika udah mulai nggak jelas nih, banyak juga ada opini dari user yang mereka udah mulai beralih kayaknya Threads juga cukup asik nih, soalnya trafficnya juga udah lumayan tinggi karena juga nyajiin fitur-fitur yang serupa dengan Twitter dan segala macam, jadinya mulai jadi alternatif. So udah mulai rame juga kok, benar-benar mulai rame. Dan yang tadi kita sebelum ini bilang, gitu kan, Twitter itu sama Threads itu kan nyambung ya algoritma. Jadi ketika Instagram kita suka apa, seharusnya algoritma mekanisme juga sama gitu. Si Threads sama Instagram. Instagram sama Threads. Ya, Twitter sama Threads. Sorry. Instagram sama Threads itu harusnya mekanisme algoritmanya sama. Jadi ngedetect interest usernya juga harusnya sama juga gitu. Itu mungkin yang bikin ya nggak usah repot ngulang baca algoritma lagi. Jadi kalau Komanu tadi
Karena baru awal. Dia masih belajar gitu ya. Belum pinter AI-nya. Benar. Ini langsung aja berita berikutnya tentang Google lagi. Ini Google kali ini merilis 4 bahkan ada handphone Pixel 9 yang biasa reguler, yang Pro sama yang Pro XL. Ada juga yang Fold di sini gitu. Ini yang menariknya sebetulnya adalah AI-nya, tapi AI kita bahas nanti dulu karena tadi kita belum bahas AI udah mati. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Ini baru beneran nih. Jadi kita bahas dulu Google Pixel ini ya. Karena Google Pixel ini sebetulnya yang Fold itu nggak masuk Indonesia, nggak akan masuk Indonesia juga. Semua juga nggak masuk kan? Semua Pixel 9 ini tidak masuk Indonesia. Karena tadi kita bahas tuh kayaknya emang marketnya tuh emang bukan di Indonesia. Yes. Karena kayak yang Fold-nya aja itu harganya bisa 28 juta sendiri gitu kan. Apalagi kalau masuk Indonesia dengan biaya cukai, mungkin ada TKDN atau segala macam jadi 30 something. Dan itu kayaknya marketnya nggak kena di kita. Makanya dia nggak masuk dan nggak berusaha untuk masukin resmi gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang HP untuk HP orang kaya. Iya, jadi orang-orang yang punya handphone ini emang orang-orang terpilih, anjay, orang-orang terpilih kayak Digimon aja gue. Maksudnya adalah orang-orang yang punya uang bisa ke luar negeri untuk beli handphone ini, bisa bawa pulang, bayar biaya cukainya juga, pajaknya segala macam, jadi bisa pakai handphone ini. Jadi target marketnya memang agak niche nih Google nih. Tapi karena Google juga sendiri handphonenya menarik juga, Lin. Dibanding kameranya yang bagus, atau orang bilang UI-nya. UI-nya juga yang sangat seamless menurut gue. Terus modelnya juga sebetulnya bisa dibilang orang tuh pasti ngeh itu Google gitu. Identik banget, maksudnya khas sorry. Iya, khas banget gitu. Jadinya kayak orang bakal milih itu untuk orang-orang yang nggak mau mainstream ya kayaknya ya. Kayak Wingko di sini juga pakai Google Pixel 6 kayaknya dia pakai. Image orang pakai Google Pixel user geek banget gitu kayak anak-anak yang kayak nerd gitu ya. Yang ngerti tech banget, ngerti spek banget, mirip kayak orang Apple. Kalau orang Apple, pasti nih orang kayak pasti naik kelas gitu kan. Sama. Pixel juga. Brandingnya adalah nih orang tuh kayak melek teknologi banget gitu, kayak seolah-olah kayak wah ini orang pecinta teknologi banget gitu. Karena jarang-jarang orang mau pakai Google. Padahal Google tuh handphone yang bagus banget menurut gue. Gue pernah pakai nggak ya? Pernah, Mi E1. Gue pernah pakai Mi E1 waktu itu. Itu Xiaomi tapi collab sama Google. Nah itu enak banget itu, seamless banget. Berarti kurang lebih mirip ya kayak gitu ya? Iya, udah gitu yang tadi gue juga sempat bilang, ya ampun ini kurang lagi. Jadi Pixel 8 Fold itu di Tokped tuh gue cek juga masih banyak ternyata. Tapi bagian tengah layarnya tuh mati dan masih banyak yang beli. Karena orang mau punya experience Google-nya aja, Google Pixel-nya aja gitu loh. Terus. Menarik banget nih. Terus. Udah capek. Nah, kita bahas AI-nya sekarang nih. Akhirnya AI-nya juga nih. jadi buat yang nggak tahu konteks ya, AI-nya kenapa kita bahas AI? Karena ini agak beririsan juga sama WWDC kemarin, Apple. Jadi Apple WWDC kemarin itu sempat ngumumin yang namanya AI. Tapi namanya beda, bukan artificial intelligence, tapi Apple Intelligence. Nah, seperti biasa ya, mereka selalu hebat dengan cara branding mereka yang sangat menggiurkan, tapi biasa aja sebetulnya. Tadi ada tahu loh, Apple nyindir Google. Tadi udah kan kita Apple nyindir Google. Apple apa bukannya Google nyindir Apple kan? Soalnya dia nggak kasih, dia kasih. Oh iya. Itu cukup rame juga karena ya biasa lah ya saling sindir gitu-gitu. Tapi si Google nih dia kan nggak kasih datanya ke third party. Dia kan kasih Apple kan karena collab sama OpenAI itu yang punya chatbot ChatGPT guys. ChatGPT. Dia kan kasih datanya untuk collab ke mereka supaya si Apple Intelligence ini ada di iPhone di iOS 18 ini. Nah jadi kan dia kayak kasih data usernya nih ke mereka. Si Google tuh cukup highlight itu. Jadi dia kayak enggak, kalau dia lebih secure nih data gue. Masih sembarangan orang. Karena dia tuh develop sendiri, masih ngomong gitu. Kalau si Apple Intelligence kan enggak. Betul. Ya. Saling sindir lah udah biasa lah ya. Sama kayak Samsung dan sebenarnya tapi kan kalau misalkan mereka bersaing yang diuntungkan sebetulnya konsumen aja. Ya harusnya kita senang kalau mereka bersaing karena kita yang diuntungkan harusnya sih. Mereka akan mikir untuk inovasi lagi, mereka akan mikir gimana cara bisa bikin barang yang lebih compact, lebih murah mungkin. Ya kita akan diuntungkan lagi. Ya kita siapin mah kantong aja. Iya. Kantong apa? Kemenyan. Terima kasih ya udah. Sembahan lagi anjir, bagus. Mikir dulu tadi dia sembahan. Karena baru timingnya agak lama. Makanya mesti kasih waktu. Nah, kayaknya sih Google nih udah mulai agak-agak gini doang merasa tersaingi. Gua keluarin nih AI gua, dan memang AI-nya bisa dibilang sangat fresh ya kayaknya ya. Ada beberapa fitur yang gua notice itu, tapi yang paling gua notice itu adalah Add Me. Iya, tuh bisa nambah orang, guys. Jadi kalian tuh kayak misalnya fotonya ini udah foto nih, udah di foto, kita udah main gambar. Terus kita mau nambahin orang. Pakai fitur Add Me itu, jadi kayak
orang itu dari yang 2 jadi 3 gitu. Sebenarnya ini kalau misalkan di Samsung kemarin kan dia tuh ngerilisnya adalah remove orang dengan rapi kan. Dia ini coba untuk nambahin orang gitu loh. Dimana itu fresh banget idenya. Tapi menurut gua pribadi itu kayaknya nggak akan kepake kalau orang lagi foto normal atau orang lagi biasa. Maksudnya situasi dan kondisi apa orang akan menggunakan fitur itu. Mungkin lagi foto bareng orangnya ada orang nggak datang kan, ya itu kegunaannya itu. Foto krusial banget nih orang ini harus ada. Betul, gitu. betul. Apalagi kalau misalkan dia lagi di kondisi spontan gitu, kayaknya nggak akan kepikiran untuk punya fitur itu gitu loh. Iya sih, agak minor, tapi refresh bagus. Betul, fresh banget, tapi minor gitu loh. Gue suka sama hal itu sih sebetulnya dari Google. Apalagi sih deh, coba ininya. Ada itu Gemini Live, itu bisa chatbot, mirip juga kayak Gemini. Gemini yang ada di Kayak Android biasa. Jadi kita bisa kayak ngobrol gitu, mirip sama ChatGPT sih, cuman kita bisa lebih menelusuri percakapannya, jadi dia ngobrolnya juga jawabannya lebih luas, lebih panjang. Kalau misalnya kita mau follow up pertanyaan-pertanyaan tertentu ya kok. Jadi kayak ngobrol sama orang sih mirip, dia berusaha untuk bikin itu chatbot jadi kayak manusia juga sih. Balasnya cepet gitu, kayak CS 24 jam gitu, kayak gitu-gitu. Terus ada Pixel Screenshot. Itu bisa kita screenshot, terus habis itu dia bisa kasih rekomendasi, misalnya kita mau bikin foto college kok. Iya, terus nanti kasih rekomendasi, kayak lebih better lu pakai foto ini dibanding ini deh, soalnya lebih cocok gitu-gitu. Better bukan lebih better. Oh ya, better. Nah, kalau lebih better lebih baik jadinya. Iya itu. Apalagi sih dia fiturnya? Transkrip telepon, yaitu di transkrip telepon di Samsung juga ada ya? Itu juga ada, dia bisa kasih rekap poin-poin gitu dan rekaman suaranya bisa disimpan. Terus apalagi ya? Tapi memang yang paling menjual itu yang Add Me itu sih, karena orang-orang banyak banget yang bahas, termasuk kita juga bahas sih. Karena menarik kok, karena selama ini ya fitur-fitur gini kan sebelumnya kayak Google udah collab sama Samsung, itu kan udah beberapa ada di kayak Circle to Search. Iya benar. Itu kan kayak googling, sebenarnya ada yang baru, cuman minor juga sih. Jadi kalau misalnya kita googling itu dilingkarin objeknya, ini tuh kayak kita bisa dikotakin. Lebih ribet segitiga, ada segitiga nih. Jadi enggak dong, gampang gitu kan. Habis itu nanti kita bisa potong jadi kayak square misalnya, terus jadi kayak foto ntar iya tahu. Jadi bagian proporsional itu doang bisa kayak gitu. Iya. Terus kemarin ada, nama fiturnya apa lupa. Jadi kayak bisa bikin prompt text terus animasi. Iya tahu. Jadi bisa ya sama kayak generate gambar di AI biasa. Kita punya teks untuk komennya, tapi ntar dia akan kasih gambar ke kita gitu opsi-opsinya. Tapi ini lebih advance daripada yang beberapa brand sebelumnya yang keluarin gitu. Jadi benar-benar kayak detail banget. Mereka tuh bisa detail banget kayak di sebelah kanan, di sebelah kiri mau ada apa dia langsung keluar gitu. Prompt text-nya sebenarnya juga harus cukup jelas ya. Harus deskriptif banget prompt text-nya. Tadi nih ada nih kok mana ya? Transkrip telepon. Reimagine yang tadi kan Add Me itu sebenarnya dia tuh editing AI kok. Dia agak mundur dikit ya, editing AI. Selain Add Me dia ada lagi satu Reimagine namanya. Itu kayak nambahin elemen-elemen tertentu. Jadi bukan orang nih nambahin elemen, tapi bisa pakai AI. Tadi transkrip telepon ada Pixel Screenshot, Pixel Studio, itu yang bisa bikin gambar animasi tadi. Iya, Pixel Studio namanya. Sama info cuaca sih, jadi kayak lebih hidup aja, lebih animasinya lebih ditambah gitu kayaknya. Soalnya Iya, info cuacanya dia animasinya lebih lebih real time. Pertama kalau hujan dia nanti weather aplikasinya juga akan kelihatan hujan gitu. Kalau lagi sunny gitu kayak terik banget tadi muncul juga di aplikasinya kayak gitu. Jadi ya lebih hidup aja, lebih interaktif sih. Kayak gitu sih sebenarnya minor, cuman yang tadi sih kayak highlight 3 itu ya. Tadi Pixel Studio, Add Me, editing AI sama Gemini Live mah bisa diakses ya, sebenarnya nggak terlalu. Iya, kayaknya itu ntar akan di-open ke semua Android sih harusnya sih. Harusnya itu kan karena itu sifatnya harusnya open source ya. Karena kan dia belajar sifatnya kan. Mempelajari orang gitu. Pasti harusnya. Kan dia akan harus mengambil data dari banyak orang, jadi dia harus open kayak menurut gue sih itu. Untuk saat ini mungkin eksklusif untuk mungkin sekarang daripada dengan gue punya data yang banyak, gue eksklusifin dulu aja. Tapi mungkin nanti suatu saat kayaknya harusnya akan di-open. Samsung S24 brand ini kan Galaxy AI, taunya nanti dia kan katanya keluar di A-series kok. Circle to Search ya. Jadi mulai beberapa diturunin ke segmen menengahnya. Tapi kayaknya ini mungkin satu-satunya gue. Kayaknya itu juga alasannya. Dia butuh data yang lebih banyak lagi biar dia bisa gitu kayaknya ya. Ini satu-satu yang gue aja sih. Akhirnya selesai Lin. Kita akhirnya selesai. Aduh. Ya terima kasih udah nonton video ini. Gimana menurut anda semua nih berita-berita tadi? Apakah menarik atau enggak? Ya silakan tinggal di kolom komentar karena kami sudah capek sekali 3 kali tag ya kan. Kalau misalkan suka boleh di like, kalau nggak disukain boleh di dislike nggak apa-apa. Kalau masih ada tombolnya bisa di share teman-teman kalian juga.
Bisa dihilangin tombol dislike-nya kok. Kayak masih ada nggak sih tombol dislike sebenarnya? Ada tahu. Oh masih ada tombol dislike ya. Ya kalau mau dislike nggak apa-apa, kalau mau dislike. Kalau mau like juga nggak apa-apa. Ya share kalau misalkan video ini berguna buat Anda dan teman-teman Anda mungkin. Ya subscribe. Ya dadah. Dah.